Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ketika di langit, itu malaikat juga bangga dengan kita, Pak. Dia teringat dengan kita. Ini si fulan yang selalu berzikir kepada Allah. Ketika di alam barzah begitu juga. Malaikat dia mengenal kita. Mana bukti dia mengenal kita? Di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika malaikat bertanya kepada seorang pemuda, "Ma ra'yuka bi Muhammad?" Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pemuda ini menjawab, "Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Dia diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Nabi Muhammad ini mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala." Ya, jawaban dia. Apa kata malaikat? Sudah kami duga dari dulu. Cuma ini hanya formal saja. Ya, sudah kami duga kamu akan jawab seperti itu. Seperti orang ikut psikotes. Untuk ikut psikotes ingin bekerja atau lain sebagainya. Rupanya yang tesnya itu memang tahu keberadaan orang itu, Pak. Jadi cuma formal saja. Ketika dia jawab, ini nggak apa-apa, ini formal saja. Saya sudah tahu kamu akan jawab seperti itu. Ya, malaikat begitu juga. Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Kumpulan hadis-hadis Imam Malik. Bagaimana para malaikat itu mengenal betul orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, khalisan wa butughiya bihi wajhu. Dan seseorang itu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan dari orang lain. Maka pada suatu hari malaikat ini kalau melapor kepada Allah kan melapornya dua kali tentang amal ibadah kita. Yang pertama tadi subuh, waktu fajar tadi malaikat sudah naik ke atas. Ini sudah malaikat baru ini, Pak. Ini catatan kita sudah nol, mulai dari nol kembali. Ini nol. Ini yang mencatat kita adalah malaikat yang barusan turun fajar tadi. Dia mencatat apa yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai waktu asar. Nanti asar, dua malaikat itu turun, dua malaikat naik lagi ke atas. Ketika itulah malaikat mengatakan, "Ya Allah, ini amal ibadah si fulan, amal ibadah si fulan." Allah mengatakan, tidak saya terima amal ibadah dia. Amal ibadah dia tidak saya terima. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, saya sebagai saksi kalau dia salat subuh berjamaah. Saya sebagai saksi kalau dia bersedekah. Saya sebagai saksi kalau dia baca Quran. Saya sebagai saksi kalau dia membantu masjid, ya Allah." Apa jawab Allah? "Hadza firaqu," ini ada dalam hadis kursi. "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu hanya mengetahui ta'riful zahir wa 'ariful batin. Kamu mengetahui zahirnya saja. Si fulan bersedekah, si fulan ceramah, si fulan buat ini, si fulan buat. Tapi kamu tidak tahu isi hati dia. Kamu tahu nggak dia ceramah bukan gara-gara saya, kata Allah. Kamu tahu nggak dia salat bukan gara-gara saya, kata Allah. Kamu tahu nggak dia bersedekah bukan gara-gara saya, kata Allah. Maka hari ini amal ibadah dia mardud, saya tolak semuanya, kata Allah. Ya, Pak, saya tolak semuanya. Bahkan ada malaikat sampai berkali-kali mengatakan, "Ya Allah, saya bersumpah ini memang betul, ya Allah, amal ibadah dia." Apa kata Allah? "Ambil amal ibadah, lempar ke mukanya," kata Allah. Dia beribadah bukan gara-gara saya. Maka jangan terkejut kita. Ketika nanti kita di alam barzah, amal ibadah nol, Pak, nol. Waktu ada pegang, lun tanam padi. Saya ada tanam padi, saya ada tanam pohon mangga. Tapi kok tidak ada hasil, ya Pak. Saya ada salat, saya ada puasa, saya ada zakat. Hasilnya kok tidak ada. Kita tidak menjaga salat kita. Kita sudah tanam padi, tapi tidak kita jaga apakah ada air atau tidak ada air. Kita tanam mangga, tapi kita tidak melihat apakah ada hama atau tidak. Atau kita tidak pernah memberikan pupuk. Bisa saja pohon mangga kita mati. Bisa saja padi tadi mati semua. Waktu kita pergi ke ladang, hanale padi. Jangankan hasil padi-padinya kadang. Ya, makanya demikian pula seorang yang tidak menjaga salatnya, tidak menjaga amal ibadahnya supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kepada hati-hati. Ya, ini yang dikatakan oleh Abi Hurairah. Ketika Abi Hurairah memanggil seorang pemuda. Apa kata Abi Hurairah? "Kamu tahu enggak takwa itu apa?" Sahabat ini mengatakan, "Tidak tahu ya Abi Hurairah." Takwa itu, kata Abi Hurairah, ibarat kamu masuk ke sebuah tempat. Tempat itu banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Pemuda ini mengatakan, "Saya akan sangat hati-hati sekali wahai Abi Hurairah. Supaya apa? Kaki saya tidak kena duri itu.
Abi Hurairah mengatakan itulah takwa. Dalam hidupmu ini kamu harus hati-hati. Hati-hati dalam mendidik anak. Hati-hati dalam beribadah. Hati-hati dalam bermuamalah. Hati-hati dalam berinteraksi sosial. Jangan sampai amal ibadah kita banyak, gara-gara salah berinteraksi sosial, ibadah kita ditolak oleh Allah. Ya, bahkan di dalam Allah mengatakan begini, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dia ahli ibadah. Tapi gara-gara memutuskan hubungan silaturahmi, itu sebab penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita harus hati-hati. Ya, ini dalam beribadah hati-hati. Kita dalam salat begitu hati-hati. Jangan sampai dalam hati kita ini ada dua. Dua bagaimana? Saya salat supaya apa? Supaya masyarakat mengenal saya. Be hai turilun tagay. Nyan. Nyoka lundu ino hai turilun. Hai tu salut. Maka dengan kita salat paling enggak orang mengenal kita. Nyan menyokana lagi nyan apa harap di amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Sekarang kita masuk, ya ini baru pengertian ikhlas sekarang. Ikhlas itu apa sebenarnya? Jadi kita cuma mendengar saja, ikhlas itu ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah. Kemudian salat tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah. Ya ikhlas itu apa? Tadi secara umum kita sudah gambarkan. Ikhlas itu adalah sebuah ibadah hati. Jadi bukan ibadah zahir. Jadi ibadah zahir ibadah nampak. Dan harus dinampakkan memang kalau ibadah zahir. Saya bersalawat. Ya salawat aja pada salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu ibadah zahir namanya. Saya barusan berzikir. Coba kasih nampak zikir lisan memang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya barusan salat. Hana patih, hana long kala nago. Ya memang. Hana long semayang di alam gaib. Ya berarti salah nih, mana benar. Salat itu ibadah zahir. Memang harus dinampakkan. Tak boleh dia berdoa, ya Allah, lun kali lun semayang, ya Allah. Mana semayang? Di alam mimpi, ya Allah. Tak bisa. Saya sudah bersedekah di alam mimpi. Tak bisa juga. Jadi sedekah, zakat, puasa, itu ibadah zahir. Ya. Kalau ibadah batin, ibadah yang tidak nampak, tapi pahalanya tidak jauh berbeda dengan ibadah batin, ibadah zahir. Contoh, kita duduk saja bisa dapat pahala. Kita tidur saja bisa dapat pahala. Bukan tidurnya yang dapat pahala, apanya? Niat kita. Ini kalau saya bangun nanti, saya pergi ke sana, maksiat yang saya lakukan. Lebih baik saya tidur saja. Niat dia untuk tidur itu sudah dapat pahala. Kenapa? Niat dia itu sudah masuk ke dalam kategori ibadah hati. Termasuk ikhlas karena Allah, termasuk ibadah hati. Ya, sekarang kita lihat pengertian ikhlas. Al-ikhlasu huwa tasfiyatul aqwal. Ikhlas itu adalah untuk membersihkan perkataan. Ya, kata-kata ini bahleh, kata-kata jangan kotor. Kita kalau ingin air PDAM itu supaya masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kamar mandi supaya bersih, bagaimana caranya? Kita saring. Ya, itulah ikhlas itu. Artinya ikhlas itu tasfiyatul aqwal, untuk menyaring segala perbuatan, segala tingkah ucapan kita. Kalau ada ucapan kotor, kita saring supaya bersih. Kalau ketika kita salat, dalam hati kita masih teringat pada orang lain, kita saring itu. Supaya apa? Supaya kita jangan sia-sia kita salat. Ini sudah salat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi amal ibadah tidak diberikan nilai oleh Allah. Inilah yang ada dalam sebuah hadis yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis di depan murid-muridnya. Apa hadis itu? Rasulullah mengatakan, nanti akan datang satu umat, akan datang satu kaum, kata Rasulullah. Nanti akan datang satu kaum, mereka salat 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, salat 60 tahun. Berarti umurnya bukan 60 tahun. Bisa saja umurnya 70 tahun atau 80 tahun. Kalau dia mulai salat pada umur 10 tahun, berarti umurnya sudah 70 tahun. Rasulullah mengatakan dia salat 60 tahun, kata Rasulullah, tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah. Bukan satu salat, satu rakaat enggak diterima oleh Allah. Rupanya hadis ini dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan murid-muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika habis dibaca hadis itu,
Imam Ahmad menangis, Pak, dan ditanya oleh murid-muridnya, "Kenapa menangis wahai tuanku?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya takut sabda itu untuk kita, Pak. Saya takut untuk kita." Jadi bagaimana? Ada apa sebenarnya? Salat 60 tahun tidak diterima salatnya. Salah satunya tidak ikhlas dalam beribadah. Ya, tidak ikhlas beribadah. Jadi dia datang ke masjid, dia salat, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadahnya mardud, 1 rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Itu kalau sudah tidak ikhlas, Pak. Ya. Tapi kalau tidak khusyuk berbeda. Ya, nampak. Tidak khusyuk berbeda. Kalau kita salat subuh tadi 2 rakaat, khusyuknya pas waktu tahiyat akhir saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. La salata liman la aqila biha. Tidak ada pahala salat, tidak dinilai salat ketika seorang tidak khusyuk dalam beribadah. Jadi kita salat 2 rakaat tadi, khusyuknya ketika tahiyat akhir. Maka waktu tahiyat akhir itulah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama tidak kosong. Tetapi kalau kita tidak ikhlas karena Allah dalam beribadah, rakaat pertama tidak diterima, kedua tidak diterima. Walaupun kita khusyuk dalam beribadah, tapi kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk dalam beribadah, kita teringat apa yang kita ucapkan, tapi tidak ikhlas karena Allah, tapi gara-gara orang lain. Ya, maka amal ibadah itu 1 rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul aqwal. Ingin menjaga perkataan kita supaya perkataan ini diberikan nilai oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Jangan pernah harap lagi makhluk dulu. Anda boleh harap makhluk. Kita kalau dipuji oleh makhluk, berapa orang yang sanggup memuji kita? 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, ratusan juta orang. Setelah mereka memuji kita, kita meninggal dunia, anak saya kenang le katanya. Mereka memuji lagi orang lain. Ya, hanya sebatas itu saja. Kita dipuji hanya sebatas di dunia saja. Setelah itu tidak akan dipuji lagi. Ya. Tapi kalau orang yang dikenal oleh malaikat, ketika kita berdoa bangun tengah malam tahajud, karena kita dikenal oleh malaikat, malaikat mengaminkan doa katanya. Ya. Nyo katanya itu ri malaikat, pidan memang. Tak berdoa tengah malam. Malaikat kalang-kalang si bulan, oi berdoa ba Allah ni. Tak dikenal oleh malaikat. Tapi kalau dikenal oleh malaikat, malaikat mengaminkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika melihat ada seorang pemuda compang-camping yang dia itu dinilai oleh sahabat lain sebagai orang miskin. Waktu itu apa kata Rasulullah? Ini akrab mengatakan dia Rasulullah. Itu orang itu, pemuda itu dia orang miskin, tidak dikenal oleh orang lain. Rupanya marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Perlu kalian ketahui kata Rasulullah. Itu si fulan itu, dia seperti orang miskin kata Rasulullah. Penampilannya begitu. Sekali dia berdoa, diaminkan oleh malaikat di langit. Langsung dikabulkan doanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini yang pertama. Jadi yang pertama ikhlas itu tasfiyatul aqwal. Kita ini ingin membersihkan perkataan kita, ya, supaya perkataan kita itu diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ikhlas. 1. Wal a'mal. Dan ibadah kita begitu juga. Kita salat subuh. Kita membersihkan segala sesuatu hal itu supaya dapat pahala, baik gara-gara orang lain. Ya, ini makna ikhlas. Min kulli syawa'ib. Dari setiap hal-hal yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah. Ini kita salat supaya dapat ini, supaya dapat ini, supaya dapat jabatan, ya, Pak. Nyanda kejak sembahyang berdoa supaya dapat jabatan, supaya ini, supaya itu. Maka itu dikira tidak ikhlas. Maka ini namanya syawaib. Syawaib itu sesuatu hal yang mengganggu. Ya. Iradatun nafsi. Yang mengganggu kita dari apa? Keinginan jiwa. Keinginan jiwa itu apa? Nyo menyohanai pujoli tipulan. Karugo ulun temayang, ya, Pak. Kalau saya tidak berbuat ini, saya tidak akan dipuji oleh orang lain. Pimpinan saya tidak akan pernah mengenal saya kalau saya sebagai seorang ahli ibadah. Ya. Waragabatiha. Ragabat itu apa? Dia menginginkan sesuatu. Menginginkan apa? Kalau saya terus salat berjamaah, maka saya akan dinilai baik oleh orang lain. Dan saya akan dipilih, ya, Pak, dipilih menjadi apapun. Ini ragabat namanya. Jadi kita harus menghilangkan diri dari ragabat ini, Pak. Ana perlem. Padung perlem katanya mandung gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengejar jabatan, berapa tahunlah jabatan itu? Cuma 5 tahun, 10 tahun. Dia dah pegah tambah 5 tahun, 15 tahun cuma jabatan. Setelah itu kan tidak ada lagi, Pak. Tidak ada yang mengenang kita lagi, Pak. Tidak ada yang memuji-muji kita lagi. Maka jabatan hanale. Jangan titi rumah jauh.
No naso jale. Kenapa? Mereka itu memuji kita karena jabatan kita. Kita begitu juga, ya Mbak. Kita begitu juga. Jadi karena kita sudah tidak punya jabatan lagi, hanafa pujole. Tetapi ketika kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikenal oleh para malaikat, tuh ipangkikai pada masa dalam surga malaikat itu ringkatnya. Sehingga malaikat mengatakan ketika seorang masuk ke dalam surga, tibutum fadkhuluha. Selamat kalian, selamat kalian. Ya, Mbak. Kalian sudah masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wal maksudu bin nafsi huna. Yang dimaksudkan dengan nafsu di sini, keinginan nafsu. Maka ikhlas itu membebaskan jiwa ini dari keinginan nafsu. Ya. Dan iradatun nafsi. Saya mau ini, mau itu. Waragabatuha. Dan kecenderungan nafsu kepada sesuatu hal. Ingin dipuji dan lain sebagainya, itu hilangkan semua. Yang dimaksudkan dengan nafsu di sini adalah an-nafsu ammaratun bisu'i. Nafsu ammarah bisu, dengan kejelekan. Tapi kalau nafsu kebaikan tidak ada masalah, ya Pak. Tapi jangan kita hubungkan dengan manusia, hubungkan dengan Allah. Ini kalau seandainya ada nafsul mutmainnah. Ini supaya nafsu saya tenang, saya supaya dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan nafsu ini nanti malam harus bangun tahajud saya. Ini besok harus baca Quran, ini keinginan nafsu. Maka nafsu yang dimaksud di sini untuk jauh daripada supaya kita ikhlas itu nafsu ammaratun bisu. Nafsu amarah bisu. Maka amarah bisu itu termasuk tadi. Kita ibadah bukan karena Allah. Saya pergi ke masjid supaya dilihat oleh sepulang, supaya kinerja saya itu lebih lagi di mata pimpinan saya. Maka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna ikhlas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan secara umum dalam sebuah hadis, ya ini sebagai penutup. Orang yang pertama sekali dihisab itu, Pak. Ini kalau sesuai dengan hadis itu adalah seorang yang bersedekah, seorang ahli ibadah, seorang pembaca Quran. Ini kita secara umum dulu, nanti ada hadisnya, nanti akan kita baca setelah itu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, wahai malaikat, tolong ambil orang yang bersedekah tadi. Ini walaupun terbalik-balik, Pak. Diambil oleh malaikat. Apa kata Allah? Kenapa kamu bersedekah? Apa kata pemuda tadi? Saya bersedekah untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Bohong kamu, kata Allah. Kamu bohong. Ya, kamu bohong. Jadi makanya kita catatan kita dulu kan sudah ini oleh malaikat, sudah dihilangkan karena Allah mengatakan hapus amal ibadah dia. Tapi kita tidak tahu, Pak, amal ibadah itu sudah dihapus. Kapan kita tahu? Ketika nanti mau dihisab Allah mengatakan apa? Si fulan, kamu sering bersedekah? Iya ya Allah. Saya bersedekah karena Engkau. Allah mengatakan kadzabta, kamu pembohong kamu. Kamu bersedekah supaya manusia mengatakan annaka jawad. Kamu itu adalah orang dermawan, baik dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu Allah memerintahkan pada malaikat. Malaikat tidak protes lagi dia. Karena sudah protes dulu ketika pertama sekali mengangkat amal ibadah kita waktu salat asar. Waktu salat fajar sudah diangkat. Malaikat sudah tahu kita penghuni neraka, itu pun malaikat. Cuma Allah ingin mentahqiq lagi, ingin menguatkan lagi dan bertanya langsung kepada orang itu. Kamu sering sekali bersedekah. Betul ya Allah, saya bersedekah karena Engkau. Kadzabta, bohong kamu. Wahai malaikat, ambil kepala dia itu, kamu nutintoplah neraka. Ya, sudah. Dipanggil orang yang kedua ahli ibadah. Kamu kenapa? Ibadah kamu banyak sekali ya? Iya ya Allah. Lom bertahajud, lom sembahyang duha, sembahyang syuruk, lom pegatnya, lom puasa. Bohong kamu, kata Allah. Kamu bukan salat karena aku. Kamu bukan beribadah karena aku. Dia mengatakan apa? Saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Tidak. Kamu ingin dipuji oleh orang lain, kata Allah. Wahai malaikat, ambil kepala dia, pegang di kepala dia, masukkan ke dalam neraka. Ya, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang yang ketiga, orang pembaca Quran. Yang baca Quran ini ditanya oleh Allah, untuk apa kamu banyak baca Quran selama ini? Ketika di dunia, saya mengajarkan orang lain ya Allah. Saya syiar ini, saya berdakwah. Tidak, bohong kamu, kata Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Quran bukan gara-gara saya. Ya, ini kalau sesuai dengan hadis Rasulullah apa? Baca Quran itu ingin mencari dunia dengan baca Quran. Mencari dunia. Itu orang celaka ini. Orang baca Quran kan ada 3. Yang pertama, mangkara al-Quran wa tasaddaqa bihi. Dia baca Quran dan dia yakin apapun yang dia baca walaupun akalnya tidak bisa menerima. 1. Yang kedua, mangkara al-Quran wa ankara bihi.
Ada orang baca Quran tapi dia mengingkarinya, Pak. Nabi Nuh kejadian. Nabi Nuh itu pengok oleh Allah umatnya itu. Mana betul? Ya, ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, mangkara Al-Quran wa ya'kulu minhu. Orang yang mencari makan dengan Quran. Ya, cari makan dia dengan Quran. Ya. Jadi makanya termasuk orang yang tadi. Orang yang tadi itu karena tidak ikhlas, karena ini menggambarkan tiga gambaran tadi. Itu gambaran keikhlasan beribadah karena Allah. Jadi makanya kalau ingin ikhlas, bersihkanlah hati ini dari syawaib nafsu ammaratun bisu. Itu saja. Karena setiap nafsu itu memang harus ada. Nafsu harus ada. Kata Imam Ghazali, seorang kalau tidak ada nafsu seperti malaikat. Kita ingin haus, ingin ambil air, itu nafsu namanya. Nafsu itu keinginan. Ya, tapi makanya harus dikontrol. Mana punya orang lain, mana punya kita. Bukan berarti ketika saya mau ambil air ini, kita kita tahu ini haram, tapi kita minum juga. Kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan juga. Ya, jadi artinya harus ada kontrolan. Ya. Jadi artinya nafsu itu, yang dimaksudkan nafsu di sini yang mengganggu keikhlasan kita beribadah kepada Allah adalah nafsu ammaratun bisu. Maka setiap kita salat, kita baca Quran, kita berzikir, nafsu ammaratun bisu itu kita kesampingkan dulu. Ya, kesampingkan dulu. Tapi kada hilai, Pak. Yang nyonanit nyolun jabatan dom pejira hati pulan ya, Pak. Yang kamu mulai, Pak. Artinya apa? Dia ingin jabatan itu bukan ingin berdakwah pada orang lain, tapi ada niat lain ya, Pak. Maka apapun yang dilakukan selama ini dalam jabatannya, apakah amar ma'ruf nahi mungkar tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masih lanjut tentang ikhlas. Bagaimana hakikat ikhlas itu sebenarnya? Apakah dalam beribadah atau dalam hal-hal yang lain? Ya. Interaksi sosial kita dengan masyarakat atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.